18 Desember 2022 adalah dimulainya proyek pembangunan drainase Perum Gria Mukti, Desa Ciwaring, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta. Sebagian besar masyarakat Gria Mukti sangat antusias bergotong royong turut membantu dan mengawasi pengerjaan gorong-gorong yang dilaksanakan oleh PT Berkah Alami. Sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan dengan pengurus RW setempat mengenai pelaksanaan proyek pembangunan drainase tersebut. Berikut bincang-bincang dengan pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan Perum Gria Mukti. Oke, assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana, boleh ya Pak? saya sedikit nanya-nanya mengenai proyek ini. Boleh Pak. Saya lihat ini nama proyek ini proyek apa nih Pak? Pekerjaan drainase Pak. Pekerjaan drainase Perum Gria Mukti untuk jalur tengah gitu Pak. Oke, melibatkan siapa aja pada proyek ini? TRT, tokoh masyarakat juga ya untuk mengawasi proyek ini. Terus dari Karang Taruna juga Pak ya, ada dari Karang Taruna juga ya seperti itu. Dana dari swadaya atau dari pemerintah, APBD atau dari mana Pak? Ini dana sebenarnya dari pemerintah Pak. Cuman memang ini salah satu dari aspirasi dari anggota dewan ya, jadi dari reses dulu artinya ya. Artinya kita mengajukan ini, nyatanya ini pemerintah artinya dari dewan lah yang kawal gitu ya. Bisa Bapak ceritakan Pak, gimana, pengen kita tahu, mungkin masyarakat juga pengen tahu gimana caranya untuk mendapatkan bantuan ini gitu. Oh Awalnya gitu, gimana? ya. Terima kasih. Jadi seperti gini Pak, dulu itu kan kita punya apa namanya itu dari anggota dewan reses ke Gria Mukti ini. Kebetulan saya diundang sebagai RW, diundang reses mengajukan apa yang untuk pembangunan infrastruktur, termasuk dua yang kita ajukan. Satu, saluran air ini karena untuk mengurangi debit air kan. Kedua, TPT, kita punya TPT itu apa namanya gedung PAUD itu sudah agak runtuh. Nah, kita ajukan, kita bikin proposal. Nah, setelah di proposal dulu buat diajukan, terus ada informasi bahwa kita mendapatkan untuk pembangunan drainase. Nah, seperti itu. Berapa lama target pengerjaannya Pak? Kalau ini memang ya, kalau dari papan proyek Pak ya, kita bisa lihat tuh dari papan proyek sampai dari 14 November ya itu mulai ininya. Karena memang ini proyek banyak sekali ya, bulan itu papan proyeknya Pak, mungkin bisa Bapak lihat tuh. Iya. Mungkin bisa nanti ya, itu sempat. Tapi karena kita sudah ada kesepakatan dengan kontraktornya bahwa mungkin 14 hari proyek ini bisa selesai, itu janjinya Pak, 14 hari ya, mudah-mudahan aja karena lebih cepat lebih baik. Apakah ada efek pengerjaan terhadap masyarakat Pak? Ada Pak, ada pasti ada. Pertama ya karena jalan kita sempit Pak ya, memang ada kendaraan warga itu sedikit terganggu, itu pasti ya. Kedua memang ada namanya itu pintu di depan jalan ya sedikit terganggu juga ya, terutama ya kendaraan mobilnya yang mau keluar, motornya ya. Terus kemudian juga ada warga jalan kecil dinaikin aja gitu loh ya, sempat terpleset juga ada kan gitu ya. Itu sebenarnya. Yang jelas terutama mobil yang terganggu mungkin ya Pak ya? Ya mobil pasti Pak, itu sangat terima kasih sekali karena dari Karang Taruna mau membantu. Jalur sana sudah ada yang jaga, jalur belakang ada, jadi keluar masuk mobil itu melalui HT bisa dihubungi gitu. Pak, ada mobil masuk, nanti ada mobil keluar katanya, jadi mereka itu ngatur. Itu terima kasih banget. Ya, sip. Terus dengan adanya proyek ini ada nggak masyarakat yang merasa dirugikan gitu? Sebenarnya ya saat ini memang secara ini ada ya Pak ya, apakah itu memang melihat kondisi rumahnya yang apa namanya
Ya mungkin ada yang kena bongkar. Kena bongkar, pagar, betul. atau- Yang dibongkar-bongkar itu ada merasa itu juga ada. Ya, tapi memang sepertinya tidak ada kendala besar lah. Kok aduh begini-begini tidak ada. Mereka juga menyadari, warga masyarakat menyadari. Itu apa mereka nanti dikembalikan ke Ya. dalam kondisi semula? Pasti Pak, karena janji proyek itu setiap yang dibongkar, yang di apa namanya mungkin ada paralon, saluran air itu akan diperbaiki lagi, akan dikembalikan ke semula, itu janjinya. Ya mudah-mudahan ini betul bisa kembali. Adakah tenaga kerja yang direkrut dari warga setempat? Ada Pak, pertama itu ada kemarin itu kita waktu awal-awal itu kan ada artinya membuat apa namanya saluran beko ya pertama dari anak-anak Karang Taruna itu pengaturan mobil, terus kedua ada yang membantu. Berapa juga. orang itu Pak? Itu ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Jadi, ya. Kalau tenaga kerja sendiri ini ada berapa orang itu untuk keseluruhan pembuatan proyek? Nah, setelah kita pemasangan unit ini cuma 10 orang Pak dari PT kontraktor itu sendiri. Karena memang pekerjaan ini kalau dipegang oleh warga kita kayaknya berat. Memang bukan ahlinya. Tapi kalau yang ini memang sudah terpercaya udah ahlinya berat ya. Karena bukan ahlinya. Bukan Jadi ahlinya. Kita memang sengaja Ya. mendatangkan tenaga ahli. Ya, tenaga ahlinya mereka untuk mengerjakan ini. Berapa panjang saluran ini Pak? Berapa panjang saluran drainase Panjang ini 100 RAB-nya itu 100. dari ujung TK sana Ya, kan ya? betul, dari ujung TK sana sampai ke sana itu 182,5 meter. 182. Ya, volumenya itu artinya lengthnya ya. Ya, Lengthnya. Kalau kedalamannya Kedalamannya itu memang kita pakai out, artinya pakai unit Pak ya. Itu 40 kali 40 luar. Jadi untuk dalamnya cuma 30 kali 30. Panjangnya kali 120 pakai unitnya. Unit ya. Ya, seperti itu. Iya. Adakah pihak pemerintah yang turut ikut mengawasi atau memantau pelaksanaan ini? Ada Pak. Kemarin itu dari Distartim ada 2 orang itu saya ingat itu ada Pak Sandi, terus ada Pak Ridwan. Nah, terus 2 kali dia. Pertama waktu pembongkaran pun dia foto-foto untuk laporan ke direksi. Terus kemarin pengerjaan juga mereka foto-foto juga untuk laporan ke direksi bahasanya. Sudah ada 2 kali Pak ada. Kalau dari pemerintah daerah, ya, pemerintah setempat, Pemerintah tempat ada, kepala desa sudah 2 kali juga kontrol ke sini ya. Memang itu ada. seperti Kadus juga kemarin datang. Kadus ada juga, kepala dusun juga ada, Pak Dadang Hanafi ya. Kemudian nanti finishingnya nih kira-kira seperti apa ini Pak? Finishing daripada jalan ini hasil akhirnya seperti apa? Ya, finishing air ini yang pasti Pak ya. Jalan kita ini dirapikan lagi, nanti kita akan mendapatkan salah satunya kerapihan. Terus kedua, jalan kita cukup besar. Lebih kurang ada penambahan sekitar 40. Karena ditutup. Itu ditutup, Oh, jadi bisa jadi dikendarain bisa 2. Jadi periwisan itu agak longgar gitu. Seperti itu. Adakah garansi setelah selesai proyek drainase ini? Ada. Jadi itu 6 bulan Pak. Jadi itu langsung di dinas Tatim ya. Jadi kalau ada misalnya pembayaran itu tidak semuanya ditarik Pak. Biasanya ada sekian persen ditunda dulu untuk kalau ada hal-hal yang rusak selama 6 bulan ini mereka akan perbaiki dulu Pak itu. Ya. Oke, mungkin terakhir harapan apa dari Pak RW ini dari proyek ini gitu loh harapannya? Ya harapan saya itu ya mudah-mudahan ini pertama kita satu tadi jalan sudah besar, terus ada kerapian ya, terus ini memang untuk masyarakat itu lebih gampang lah Pak ya, jadi terutama supaya nyaman juga gitu loh ya di lingkungan kita, itulah targetnya. Oke, terima kasih Pak RW. Saya cukup dulu sekian. Nanti lain kali saya ada pertanyaan lagi saya ajukan lagi. Siap Pak. Terima kasih Oke. Pak RW. Ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang ketemu dengan Pak Dadang Beni nih. Kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat perubahan ini sebagai pengawas gitu ya. Pengawas karena dalam lingkup organisasi ataupun
yang menangani masalah proyek untuk warga perumahan sendiri itu sebetulnya ketuanya Pak Syarif ya. Tapi saya hanya sebagai di pengawasan, pengawas lapangan, maksudnya menemani pengawas proyek agar hal-hal yang tidak diharapkan oleh atau diinginkan masyarakat itu tidak bisa terpenuhi. Apakah ada kendala dalam proses pembuatan drainase ini? Seperti apa dan mungkin solusinya bagaimana gitu? Ini kendala sih ada ya, karena namanya perumahan kita udah cukup lama, udah 30 tahun. Jadi masyarakat sudah banyak yang punya kendaraan dan sebagainya. Dengan ada penggalian ini kan mobil terganggu, apalagi akses jalan cuma satu, tiga, akses jalan keluar. Tapi dengan adanya kerjasama dari warga masyarakat, perhatian warga masyarakat, perhatian warga masyarakat, kendala-kendala itu ya alhamdulillah dengan adanya kesepakatan bersama bisa ditangani. Persiapan apa saja Pak sebelumnya yang dilakukan dalam pembuatan drainase ini? Iya, awalnya kan kita mengadakan rapat dulu ya, rapat pengurusan yang ada dipimpin oleh ketua RW sendiri gitu. Kita berkumpul bersama perwakilan warga masyarakat yang kebetulan di sini ada 9 RT. Itu dari situ kita membuat poin-poin kira-kira apa aja yang diharapkan oleh warga masyarakat masalah proyek drainase ini. Dan itu juga ada pertemuan dengan pihak proyek untuk membuat kesepakatan gitu ya, supaya kami itu tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami bantu, sehingga pada saat kesepakatan itu terjadi ini dilaksanakan kegiatan ini. Apakah selama pekerjaan proyek ini lancar, tidak ada hambatan atau gangguan LSM atau wartawan atau Karang Taruna ya? Sepertinya kalau LSM seperti wartawan sampai saat ini nggak ada. Tapi barangkali yang kunjungan ke sini kan kita dari pengawas dari Pemda sendiri, dari pemukiman itu hadir ke sini. Dari desa juga kepala desa langsung datang ke sini. Dari saya sendiri datang ke sini. Gitu, bahkan dari perwakilan anggota DPR juga ada yang datang ke sini untuk mengawasi proyek ini dan juga ikut apakah benar ini dilaksanakan, bagaimana segala macamnya lah gitu ya. Jadi tidak ada kendala, tidak ada apa-apa, hanya mengenai masalah Karang Taruna. Justru Karang Taruna ini kan dilibatkan juga untuk mengantisipasi kendaraan dan sebagainya gitu ya. Jadi kerjasama inilah yang membuat proses ini bisa berjalan, dan meskipun kendalanya ya dari proyek sendiri ya, dari proyek sendiri itu jadi apa yang dikomitmenkan itu ada beberapa yang tidak terlaksana gitu, tapi kita maklumi juga karena mungkin kondisi dan sebagainya gitu, dan alhamdulillah sekarang bisa berjalan seperti ini meskipun ada beberapa yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita ya. Dan adakah tenaga dari lokal kita, lingkungan kita? Ini kalau dari proyeknya sendiri itu yang saya lihat ini ada 3 orang ya, ada 3 orang, yang satu pengawas, yang dua lagi yang bawa kendaraan langsung gitu. Terus juga ada yang bawa beko sendiri gitu ya, yang membuat penggalian ini. Itu yang dari proyek selama ini gitu ya. Kalau masanya yang dari barat itu beda lagi ya. Kita keterlibatan warga masyarakat di sini, selain saya pengawas juga kan dilibatkan ketua-ketua RT atau yang mewakili RT ya, RT kadang-kadang ada kesempatan gitu. Jadi ada wakil-wakil yang apa itu mengatasnamakan warga masyarakat yang bisa membantu gitu guys. RT 9 sama saya 10, belum lagi ada tokoh 2, jadi ada 13 orang yang terlibat selain Karang Taruna yang tadi saya sampaikan. Begitu. Oke, terakhir harapan apa finishingnya nanti dari hasil dari pembangunan ini menurut? Meskipun kesepakatan ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan, tapi saya berharap gitu, bahwa penyelesaian ini itu minimal gitu. Apa yang karena ada bongkaran-bongkaran dalam rumah dari rumah-rumah warga masyarakat gitu.
bisa kembali lagi seperti semula gitu. Intinya ada beberapa mobil yang sampai sekarang belum bisa keluar karena memang belum Terganggu. terganggu bisa dilewati gitu. Saya minta ya itulah dicor, asalnya dicor kembali, asalnya ditemok kembali gitu yang rusak. Dan juga pagar yang rusak dipasang kalau kembali. lebih bagus lagi, asalnya aspal hot mix ya di hot mix lagi. Gitu. Keren. Itu yang diinginkan. Kalau kita semua yang penting ini bisa beres, rapi, bersih seperti sedia kala, bahkan ini betul-betul jadi bermanfaat untuk warga masyarakat khususnya gitu ya yang ada di sini gitu. Jangan dibikin tanpa manfaat kan gitu. Karena dibikin drainase ini untuk memecah jalur air yang mana di ujung sebelah sana itu air itu selalu banjir. Selalu banjir kalau hujan, meskipun banjirnya itu hanya banjir pada saat hujan, nggak lama. Nah itu arahnya ke daerah masjid gitu. Nah sekarang dengan adanya drainase yang baru itu barangkali jalur air yang begitu besar itu bisa terpotong sehingga tidak terlalu banjir di sana. Debitnya terkurangi lari ke Debit sini. airnya terkurangi, bisa lari ke sini gitu. Selain masyarakat juga, dari masyarakat juga depan-depan rumah kan bisa masuk ke sana semua gitu airnya gitu. Itu Pak yang bisa saya. Oke, terima kasih Pak Dadang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat nih dari tokoh masyarakat nih Bapak Insinyur Jurenda Yudhistir. Barangkali ada harapan-harapan atau komentarnya Pak mengenai proyek pembangunan drainase ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau harapan sih kayaknya masih banyak sih harapan-harapan untuk lingkungan ya. Tapi dengan adanya drainase ini sudah mengurangi debit air. Biasanya kalau Gria Mukti ini kan adanya di pinggiran. Ya, dia dikepung oleh 3 RW. Nah, 3 RW itu air kalau hari hujan buangannya masuk ke Gria Mukti semua. Karena Gria Mukti ini berada di bawahnya itu ada lagi perumahan. Nah, jadi airnya selama ini bahkan kadang sampai selutut kalau hujan lebat itu. Selutut kan. Dan dengan adanya drainase ini sangat menolong melakukan. Apalagi dilihat ini kan di atasnya ditutup ya, ditutup sehingga jalannya menjadi lebar. Ada penambahan lebar jalan 40 cm ya, ya 40 cm. Jadi itu Pak, secara garis besarnya masyarakat diuntungkan lah ya. sangat diuntungkan. Oke, terima kasih Pak Insinyur Jurenda Yudhistir. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mengenai ini akan saya sambung lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini saya sekarang akan mewawancari Pak Karang Taruna, Kang Yayat nih. Kang Yayat siapa ya? Kang Yayat. Saya sebagai Ketua Karang Taruna RW 06 Gria Mukti, Pak. Oke, saya minta sedikit pernyataannya dari Bang Yayat mengenai proyek ini. Mangga Pak. Kalau proyek ini memang sangat bagus ya, kami mendukung dari kemudahan. Dari aliran air drainasenya juga sudah mulai berjalan dengan lancar. Bersama warga RW, RT dan Karang Taruna khususnya pemuda semua ikut terjun Pak. Semua untuk melakukan pembangunan drainase ini. Ya, apa tugas-tugas Karang Taruna gitu? Tugas Karang Taruna itu kita mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan warga Pak. Karena kan jalan kita sangat sempit ya. Iya. Jadi harus perlu terjun pemuda-pemuda. Paling itu sekitar 4 orang lah kita terjun. Ada harapan Karang Taruna Harapan mengenai kita sangat banyak untuk bantuan-bantuan dari aspirasi dewan. Ada juga kita punya taman itu juga harus diperbaiki. Mudah-mudahan adanya aspirasi dewan ini drainase berlanjut ke taman yang kita punya Pak, untuk masyarakat, anak-anak untuk berkumpul siap sore bermain. Oke, terima kasih Kang Yayat atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya mau mengunjungi salah satu tokoh masyarakat, yaitu penasihat Karang Taruna. Ini ada Pak Inono. Assalamualaikum Pak Inono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit Pak Inono mengenai pembangunan proyek. Pak Yoni. Oh ya. Komentarnya. Oh ya. Ya, kami sebagai masyarakat yang mungkin pertama ya sebelum ada pembangunan drainase ini kan sering ibaratnya tuh diguyur air kan, kalau hujan gitu kan. Karena kita lihat memang saluran air drainase kita mah kurang bagus gitu kan. Nah, kami sangat bersyukur ya sebagai masyarakat dan sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah melalui wakil kita di DPRD ya perhatiannya dengan dana aspirasi itu perhatiannya kepada masyarakat perumahan Wiramukti. Kami sangat mendukung dan berterima kasih sekali kepada pihak pemerintah daerah maupun kepada wakil rakyat kita. Nah, kami berharap juga program ini akan terus berlanjut, bukan hanya di drainase, terutama ya perbaikan jalan, terus lingkungan, agar Kabupaten Purwakarta ini terlihat Bapak sebagai penasihat Karang Taruna, gimana keterlibatannya Karang Taruna di proyek pembangunan ini? Ya, saya juga berterima kasih sekali kepada pihak pengurus RW 06 karena pihak RW memberdayakan teman-teman anak-anak kita Karang Taruna. Karena biar bagaimanapun juga kita sebagai orang tua harus mensupport Karang Taruna agar mereka bisa mandiri, terus dia bisa bisa proaktif lah dalam pembangunan ini ya, di daerah sendiri ya. RW 06 ini Wiramukti. Oke, terima kasih Pak Inono. Nanti lain kali barangkali bisa saya sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Joko, apakah dengan pembangunan ini ada yang merasa dirugikan atau gimana? Menurut Ibu gimana? Orang-orang yang datang ke warung ini bikin ramai ribut. Oke.